Oke, ketemu lagi di channel Pak Buang Olahraga. Kali ini dalam konten pembinaan guru-guru SMA Negeri oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jember Lumajang. Oke, kita ikuti pembinaan dari Bapak K. Sabdis. COVID-19. Assalamualaikum. Atau pandemi COVID-19. Nah, masing-masing melakukan penanganan tentang COVID ini. Nah, ternyata penanganan COVID ini dinilai kita menjadi bangga menjadi masyarakat atau rakyat Jawa Timur. Karena di berbagai hal itu kita yang terbaik. Kemudian memang di beberapa hal ada event atau program nasional itu kepala dinas menyampaikan agar jumlahnya itu terbanyak. Baru saja ada program sekolah penggerak. Itu juga inginnya itu diprogramkan atau ditekankan supaya jumlahnya terbanyak. Nah, ini masih dalam penilaian, nggak tahu yang terbanyak yang mana, belum disampaikan oleh kepala dinas. Kemudian guru penggerak juga. Nah, mungkin di sini sudah ada yang ikut program guru penggerak. Ada tiga. Guru penggerak itu nanti menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah ke depan. Mudah-mudahan yang tiga itu nanti kalau misalkan ada seleksi lolos semuanya. Amin. Beliau yang tiga itu hadir di sini? Ada. Oh iya, ada lagi perempuan, laki-lakinya 2, perempuannya 1. Ya, luar biasa. Terus. Dan masih muda, masih energi, banyak kesempatan untuk mengembangkan diri. Ya, terus saya Pak Irfan ya jenengan itu nanti. Andai kata nanti ditempatkan di Ambulu ini, ya berarti majunya atau ramainya atau terkenalnya sekolah ini ya di tangan jenengan yang mungkin ditempatkan di sini nanti. Gitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, penanganannya sudah bagus, tetapi ada hal-hal yang masih perlu didorong. Di berbagai sekolah sudah melaksanakan vaksinasi ke para peserta didiknya. Nggak tahu di sini berapa persen sudah Pak Irfan anak-anak yang divaksin? Untuk yang sudah tervaksin dosis 1, vaksin 1 90% Pak. Wah, dosis 2 sudah. Vaksin 2 berkisar 20%. oh ya masih tetap. Nah, angka 90% ini menurut saya sudah angka yang sangat luar biasa, menjadi penyemangat bagi saya untuk memotivasi yang lain supaya bisa setara dengan SMA Negeri Ambulu sampai 90%. Yang lain itu ada kisaran 70, ada 80, ada yang 50, ada yang 40, bahkan ada lembaga yang masih nol, terutama yang swasta. Ini perlu kita dorong lagi supaya mereka juga bisa siswa-siswinya untuk melakukan vaksinasi. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata vaksinasi ini mewarnai level masing-masing kabupaten kota. Tadi yang disampaikan oleh Kepala Bapeda bahwa kita ini level 3. Padahal baru saja saya menyampaikan level 1. Soalnya tahunya saya Jember itu level 1. Saya turun dari mimbar, beliau menyampaikan level 3. Oh, level 3. Nah, level
kepentingannya Jember itu karena persentase yang vaksin waktu itu disampaikan sekitar 22%. Tapi untung kita itu sudah sekitar 90%. Andai kata kita enggak 90%, mungkin jumlahnya di sana bukan 22%, mungkin 21,9%. Itu kira-kira. Nah, harapannya para siswa-siswi yang ada di Jember ini, masyarakat juga itu sudah banyak yang bervaksin, supaya nanti levelnya menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kemarin ada Pak Ajendi di sini menyampaikan, nanti Pak Manus kalau ada vaksinasi seperti ini lagi, tapi untuk orang tua, wali murid, wali peserta didik, sehingga ada vaksinasi di sini, saya akan siap, saya akan dengan senang hati datang ke sini lagi. Ini menjadi pendorong bagi kita supaya anak-anak itu diberitahu atau dimotivasi untuk memberi penjelasan ke orang tuanya masing-masing. Kalau di sini misalkan siswanya sekitar 1000 berapa? 1200 mungkin ya. 1161 misalnya. Itu pada memberitahukan ke orang tuanya. Kan ada orang tua sekitar 1161 yang akan hadir ke sini. Bagus itu. Bapak ibunya menjadi 3 kali, 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya lagi. iya. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti, karena ini event yang masih langka, di sekolah lain belum ada. Andai kata nanti di sini bisa, nah ini menjadi sesuatu yang aneh, tapi anehnya aneh yang bagus. Mumpung sekolah lain belum ada kegiatan seperti ini. Tapi informasi yang saya dapat yang di Bondowoso untuk menyadarkan, untuk memberitahu sehingga berhasil kepada orang tua, wali peserta didik mau datang untuk divaksin, itu luar biasa sulitnya. Tapi mendengar penyampaian Bupati Situbondo menyampaikan, kalau di Jember, di Banyuwangi, itu vaksin sampai kurang-kurang. Tapi di sini loh, untuk melakukan vaksin sulit banget. Bisa jadi nanti, karena di sini sudah sampai persentasenya bagus banget seperti itu, anak-anak memberitahu ke orang tua, insya Allah orang tua akan dengan suka melakukan vaksin itu. Mungkin bisa jadi di sekolah atau mungkin bisa jadi di puskesmas terdekat. Ya, paling tidak bisa mempengaruhi orang tua supaya bervaksin untuk ikut serta mengamankan kabupaten kita supaya nanti yang bervaksin bisa mencapai 70% atau kisaran itu, sehingga level kita di mata provinsi, di mata nasional bisa menjadi baik. Itu juga salah satunya yang mendorong adalah nanti orang tua wali peserta didik yang mau divaksin dari SMA Negeri Ambulu. Karenanya kami berharap nanti Bapak Ibu bisa mendorong para siswanya untuk mempengaruhi atau memberitahu enaknya vaksin itu begini, aman vaksin itu begini pada orang tua wali peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tentang program yang dicanangkan oleh Kepala Dinas, itu yang pertama salah satunya adalah digitalisasi pendidikan di Jawa Timur, dan yang terbaru ini adalah GTK Creative Camp. GTK Creative Camp itu diikuti oleh kepala sekolah, pengawas, guru,
baik SMA, SMK, PKPLK se-Jawa Timur. Untuk menjadi penyemangat kita bahwa Kepala Dinas akan memberikan penghargaan kepada daerah yang jumlah pendaftarnya terbanyak. Waktu itu sampai mendatangkan Ibu Kabid GTK ke Jember. Ternyata pendaftarnya terbanyak. Yang terbanyak sejatim waktu itu dibaca dari Jakarta, Pak Gatot namanya. Waktu memberikan sambutan virtual, beliau menyampaikan yang terbanyak pendaftarnya sampai saat itu adalah dari Kabupaten Jember. Kemudian Pak Gatot menyampaikan tambahannya, saya berharap pendaftar terbanyak ini mengikuti seleksi-seleksi berikutnya, tidak hanya sekedar mendaftar saja. Ada seleksinya, kemudian ada pembimbingannya, ada itu. Terus sampai di penganugerahan GCC. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beliau menyampaikan juga, ini yang terbanyak, jangan-jangan hanya daftar saja, tidak mengikuti langkah-langkah berikutnya. Saya tunggu, mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang dari Jember ini mengikuti alur-alur berikutnya. Karena masing-masing kabupaten kota berpacu juga untuk mengikuti langkah-langkah berikutnya. Apa yang terjadi? Ternyata betul dugaan Pak Gatot Jakarta itu. Yang di Jember ini masih kalah dengan Bondowoso Situbondo. Banyaknya yang mengikuti. Ternyata banyaknya pengikut itu adalah banyaknya sampai mengikuti seleksi-seleksi berikutnya. Itu banyak sana daripada sini. Sehingga sana juara 1, di Jember juara 2, Banyuwangi juara 3. Yang lain tidak dapat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kewajiban kita bersama untuk mempertahankan banyaknya peserta pendaftar, juga mengikuti langkah-langkah berikutnya. Saingan kita itu kalau misalkan untuk memberi semangat pada kita, Bondowoso itu kabupaten kecil misalnya, boleh kan? Ya sebetulnya ya sama-sama besar ya. Dalam hal semangat itu boleh mengatakan seperti itu untuk mendorong kita agar bisa berhasil. Nanti akan diberi penghargaan oleh kepala dinas. Ya bukan siapa-siapa yang bangga, nanti kepala sekolahnya juga bangga, Bapak Ibu juga, pengawas ikut serta, kasih juga ikut bangga. Semuanya di Kabupaten Jember akan bangga dengan penghargaan itu. Pendaftarannya kapan? Mulai sekarang. Karenanya insya Allah besok atau lusa itu akan ada koordinasi, sosialisasi yang tentu saja tidak dihadiri seluruh guru SAK Jember, tapi akan dihadiri kepala sekolah SAK Jember. Diharapkan nanti Bapak Ibu baik guru, pengawas, kepala sekolah ikut serta dalam event ini. Saya yakin bisa Bapak Ibu untuk melaksanakan seleksi berikutnya. Hanya menyempatkan diri saja. Bisa. Dengan kebersamaan, dengan tekad yang besar, dorongan dari kepala sekolah, insya Allah kita bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang digitalisasi pendidikan, itu kemarin Pak Kadis sudah bekerja sama dengan pihak-pihak untuk mensukseskan digitalisasi pendidikan. Untuk diketahui bahwa sekarang ini kita lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Pembelajaran tatap muka terbatas pada saat uji coba itu dulu
itu sempat disorot, ditegur sampai dipanggil ke Jakarta. Keberanian Jawa Timur melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tidak ada terbatasnya apa? Terbatas, tidak ada uji cobanya. Jadi yang dilihat oleh Jakarta itu pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Selama itu tidak ada satupun di provinsi di Indonesia ini yang melaksanakan. Hanya Jawa Timur saja. Kok berani-beraninya? Kan sudah dilarang oleh keputusan bersama 4 menteri. Itu tidak boleh ada pembelajaran tatap muka. Kemudian Jakarta menghadirkan utusannya melihat langsung ke tempat lokasi, melihat dari dekat. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, diajaklah dari Jakarta itu ke salah satu lembaga melihat langsung dari dekat. Pelaksanaannya ternyata berjalan lancar. Apa yang dikhawatirkan akan tertular, akan terjangkit, atau menjadi ada anak-anak beberapa yang sakit, atau ada klaster pendidikan, ditunggu beberapa hari, tidak ada. Ternyata tidak ada. Betul yang disampaikan Kepala Dinas, bahwa tempat paling aman adalah di sekolah. Di kafe-kafe tidak aman. Di sekolah itu anak-anak disuruh menggunakan masker, pakai semuanya. Ada sih yang nggak pakai, mungkin habis makan terus lupa. Kadang-kadang kita habis makan itu juga lupa pakai kok. Maksudnya lupa mengetap apa? Ke atas kan gitu, lupa ada. Gitu. Atau habis ngerokok ini. Kalau ngerokok pakai masker kan nggak bisa masuk. Dia mesti dibuka dulu terus ngerokok. Itu kadang lupa mengembalikan. Semuanya anak-anak pakai itu. Tempat yang aman itu adalah sekolahan, bukan warung, bukan kafe atau tempat gerombol-gerombolnya anak-anak. Maka tepatlah kalau sekolah itu secara terbatas dibuka. Nah, ternyata setelah kelihatan tidak ada klaster, pelaksananya berjalan lancar, jaraknya juga sesuai distancing. Setiap sekolah juga ada tempat cuci tangannya. Tidak ada satupun anak-anak yang tidak pakai masker. Tapi ada sih karena lupa tadi habis makan. Nah, itu aman. Kemudian Jakarta menganalisa, oh ini perlu ada kebijakan seperti Jawa Timur. Diberlakukanlah ada pembelajaran tatap muka terbatas, tidak diberi embel-embel seperti Jawa Timur. Nah, itu siapa ide itu? Pertama dicetuskan Pak Kepala Dinas ke Gubernur. Ya, Gubernur menyampaikan supaya ada pembelajaran tatap muka terbatas, uji coba. Gitu. Ibu Gubernur waktu itu takut juga sebelum dilaksanakan. Pak Wakil, kalau terjadi apa-apa, ini siapa yang tanggung jawab? Dengan beraninya Pak Kadis menyampaikan, saya. Nanti saya yang tanggung jawab. Padahal belum tahu apa yang terjadi di depan. Beliau berani seperti itu karena memang sudah diperhitungkan oleh beliau. Nanti jelas aman anak-anak itu. Karena pada usia SMA, SMK itu adalah usia-usia paling bagus. Paling bagus gimana? Kalau misalkan kita bandingkan, saat kita sudah umur 50 tahun, kehujanan, kira-kira gergesi gitu ya, atau pilek Pak. Anak-anak itu malah main hujan-hujanan, nggak apa-apa. Walaupun ada corona, nggak akan masuk ke anak-anak. Coba kita lihat, yang waktu itu sudah diperhitungkan oleh beliau, nggak akan ada. Di mana-mana itu nggak ada anak-anak seusia SMA, nggak ada. Karena waktu itu usianya pada saat di puncak-puncaknya bagusnya. Nah, sekarang lagi berjalan pembelajaran tatap muka terbatas
masih berjalan sambil menunggu kebijakan kepala dinas melalui nanti dari gubernur provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang bawang putih ya walaupun sedikit, kan kadang-kadang dicampur sambal, kadang-kadang dibuat bumbunya jangan atau kuah, tapi kita mengkonsumsi bawang putih itu. Bawang putih itu dari mana? 90% itu impor dari negara Cina. Dari negara Cina. Malah bawang putih dari desa kita sendiri atau dari Indonesia itu lebih mahal. Loh yang dari luar itu loh putih-putih bentuknya, bersih-bersih. Dari kita gelap, ireng atau kotor. Itu mengapa? Nah itu tanda tanya. Di Sumeneb itu ada pulau-pulau sekitar 200-an itu. Itu banyak yang menghasilkan bahan bakar, minyak tanah, bahan bakar, termasuk bensin itu lah, bahan bakar. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, kerja di sekolahan misalnya, waktunya sekian, kemudian ada selang waktu di situ tidak kita gunakan untuk mengajar sekian, kemudian setelah dari rumah nanti bekerja beberapa waktu, setelah itu dihitung lagi ternyata ada nganggurnya sekian. Nah itu ada waktu ternyata yang nganggur itu, yang luang itu, maksudnya luang itu kosong lah itu, tidak dimanfaatkan oleh kita supaya produktif. Bapak Ibu, beliau nyampaikan, saya ini orang mengatakan saya kepala dinas pendidikan provinsi, tapi saya selain itu juga penjual ikan ternyata. Memang kapan hari beliau pernah menyampaikan waktu ngobrol di sini di meja itu, saya jual ikan, saya kirim ke Indonesia bagian timur itu, tapi tidak dalam jumlah kecil, jumlah yang banyak. Bahwa saya penjual ikan dulunya memang kecil, kemudian besarnya tidak diceritakan. Nah harapannya kita itu memanfaatkan waktu yang ada, manfaatkan sebaik-baiknya. Ini saya bisa menyampaikan ini ke panjenengan itu, padahal sebaiknya disampaikan ke anak-anak saya dulu. Tapi ke anak-anak saya belum sempat menyampaikan ini, karena saya mendapatkan informasi dari Pak Kadis baru kemarin malam. Sehingga informasi ini saya sampaikan ke panjenengan, berarti ini termasuk informasi yang masih hangat, yang saya sampaikan hanya kepada SMA Negeri Ambulu Jember. Alhamdulillah kita dapat informasi itu untuk memberi semangat kepada kita untuk memanfaatkan waktu yang ada. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dia ya termasuk saya pikir-pikir juga setuju akhirnya. ONE orang supaya kita itu hidup sederhana. Tidak setuju beliau. Kita itu harus punya cita-cita, kita harus kaya. Harus kaya itu. Nah untuk menjadi kaya itu kan akhirnya kita berusaha. Memang ada beberapa waktu yang lalu itu akan supaya mencari kaya diarahkan berwirausaha. Kalau kita coba lihat ya, pengusaha-pengusaha yang punya toko banyak misalnya, atau punya pabrik gitu, atau punya usaha pabrik rokok misalnya, itu biasanya bukan pegawai negeri sipil, tapi wira swasta. Banyak yang berhasil. Nah makanya didorong anak-anak itu supaya memiliki keterampilan.
untuk mandiri, untuk berwirausaha. Beliau menyampaikan peluang, satu peluang. Sekarang ini itu banyak rumah atau tempat usaha memasang AC. Nah, arahkanlah anak-anak diberi keterampilan memperbaiki AC. Nanti akan dapat penghasilan dari situ. Nah, ini saya sampaikan ke panjenengan, anak-anak bolehlah diberi pengetahuan tentang servis AC. Atau kalau tidak, sekarang ini banyak rumah, banyak orang yang memiliki sepeda motor. Dulu memanglah satu rumah itu mungkin kadang punya, kadang ada yang tidak punya. Satu itu sudah bagus dulu. Satu rumah punya satu. Kadang-kadang kalau sekarang ini lebih dari satu. Sehingga yang lewat jalan itu banyak banget sepeda motor. Sampai sulit mau nyali itu karena banyaknya sepeda motor. Boleh sekolah-sekolah yang double track atau tidak double track memberi keterampilan sepeda motor itu. Nah, bahkan beliau juga menggambarkan ada namanya Muhammad Ilham dari SMK di Lamongan. Ini tentang wirausaha. Anak itu suka membuat karikatur. Nah, ternyata setelah dipasarkan melalui HP-nya itu, banyak yang melihat. Dari luar negeri juga ada yang melihat, malah ada yang pesen. Nah, yang pesen itu merasa puas ya, berkomentar. Malah banyak yang pesen. Akhirnya yang banyak pesan itu malah dari negara tetangga. Ya, Anda bisa untuk apa-apa. $100 banyak. Berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Satu gambar. Nah, anak itu kemarin itu ya sampai saat itu tuh ditanya dalam satu bulannya ada 1 M lebih. Anak SMK kelas 3 belum lulus bisa bekerja seperti itu, online, dipasarkan online, disampaikan online, nggak perlu diantarkan ke sana, dikirimkan lewat online itu. Nah, Bapak Ibu, itu untuk mendorong kita anak-anak supaya berwirausaha. Sepulang dari sini nanti kita bisa menemukan apa yang saya sampaikan ke anak-anak supaya nanti anak-anak terdorong untuk itu yang perlu saya sampaikan di SMA Pasirian. Ya tahu berapa jam di sana? 1 jam lebih. Itu 1 jam setengah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi mendorong Bapak Ibu untuk memberitahu ke anak-anak supaya bisa menjadi lebih baik. Kemudian akan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Selain itu juga mudah-mudahan membawa barokah kepada kita semuanya. Demikian waktu saya kembalikan ke Kepala Sekolah Pak Irfan. Dari saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Marus. Kurang lengkap rasanya kalau komunikasi ini hanya cuma satu arah. Jadi saya buka 3 pertanyaan saja karena Pak Haji Marus sudah pesan tadi mau ke Pasirian. Pak Agus, Pak Usman, Pak Buang, cukup sudah. Ini mewakili. Oke, monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Erham. Pak izin Pak Marus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan komposisi P3K Bapak. Jadi untuk SMA dulu saat ini hanya mendapatkan satu kuota, sehingga teman-teman ITT yang sudah mengabdi di sini cukup lama itu harus bersaing keluar. Kalau diterima kita rugi, tapi kalau tidak diterima kita kasihan. Jadi kemarin yang diterima alhamdulillah hanya 3 orang Pak. Untuk itu jika ada perubahan data terkait dengan P3K, mohon nanti untuk SMA Negeri Kambuku yang semula mengajukan 18 itu untuk diberikan prioritas, sehingga teman-teman ITT yang saat ini sudah mengabdi di SMA Negeri Ambulu bisa kembali ke SMA Negeri Ambulu. Kemudian yang kedua, kami memberikan informasi karena SMA memiliki tugas untuk mencerdaskan, kemudian proyeksinya agar anak-anak bisa kuliah. Alhamdulillah di SMA Negeri Ambulu peringkat 521 se-Indonesia. Hanya beda tipis dengan SMA 1, kalau SMA 1 52. Beda satu digit. Jadi ini merupakan perjuangan dari kami semua, dan alhamdulillah SMA Ambulu juga sudah bisa memberikan warna di ITB, kemudian di UI, Erlangga, dengan anak yang berprestasi sudah diangkat jadi dosen di sana. Kemudian kita 2 tahun berturut-turut di Fakultas Kedokteran Jember sudah juga menempati kumlot jadi lulusannya. Kemudian terkait dengan vaksin Bapak, terjadi miskomunikasi. Jadi kita bervaksin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kerjasama dengan Puskesmas, kerjasama dengan Kodim. Jadi untuk mengejar 100% itu, akan tetapi di saat vaksin yang kedua kita ada masalah terkait dengan semula yang memberikan vaksin bagi 1 Kodim, kemudian ikut di Puskesmas, ternyata Puskesmas tidak bersedia, sehingga ini menjadi permasalahan untuk kami. Tapi insya Allah kalau Bapak Kepala Cabang Dinas bisa mengupayakan terkait dengan vaksin, SMA Negeri Ambulu naungannya siap dan petugasnya semua siap. Kami akan berusaha untuk membantu pemerintah daerah, karena level itu hanya berapa banyak orang yang sudah divaksin. Sementara itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Haji Mahrus, diberikan oleh Bapak Kadabdi, Pak Dr. Haji Mahrus Samsul, MMPD. Ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus barusan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, barokah bagi kita semuanya, wabil khusus demi peningkatan kualitas atau mutu pendidikan khususnya di SMA Negeri Ambulu dan umumnya di Kabupaten Jember. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Mahrus, dan mohon maaf saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jalan menuju ke SMA. Bisa sudah pembinaan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Lumajang di SMA Negeri. Semuanya ikut serta, tidak ada, semuanya penuh. Ya, oke.